Persiapan pemberkasan P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 bagi yang lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Guru Pedia. Sebelumnya, Guru Pedia mengucapkan selamat bagi Sobat Guru Pedia yang dinyatakan lolos seleksi P3K tahun 2022. Walaupun saat ini masih menunggu masa sanggah. Jadi, bagi Guru Pedia yang sudah dinyatakan lolos, walaupun masih menunggu masa sanggah selesai dan menunggu jadwal DRH atau pengisian daftar riwayat hidup, maka alangkah baiknya bagi yang sudah benar-benar yakin bahwa akan lolos walaupun sudah melewati masa sanggah nantinya, maka alangkah baiknya untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan pada saat pemberkasan P3K Kesehatan ini. Namun, sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Langsung saja, Sobat Gurupedia. Persiapan pemberkasan seleksi P3K tahun 2022 khusus tenaga medis atau tenaga kesehatan. Yang pertama adalah SK Tenaga Honorer. Jadi, Bapak dan Ibu Sobat Gurupedia yang sudah yakin dan pasti dinyatakan lolos walaupun nanti masih menunggu masa sanggah, alangkah baiknya untuk mempersiapkan diri, menyiapkan SK honorer mulai dari awal menjadi honorer sampai sekarang. Jadi mulai disiapkan ya Bapak dan Ibu ya, bagi yang sudah lolos SK honorernya, mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah scan ijazah terakhir. Jadi Bapak dan Ibu juga ini juga sangat penting untuk disiapkan ya, scan yang baik. Jangan lupa bagi yang akan menyeken ijazah, usahakan pakai mesin scanner, jangan sampai ada pakai HP, karena nantinya file atau berkas yang di-scan itu berbeda hasilnya. Kalau urusan kualitas yang jelas beda antara yang mesin scanner dengan yang versi HP. Karena kalau HP pasti ada pantulan cahaya di situ, sedangkan kalau mesin scanner tidak. Transkrip nilai yang ketiga juga harus disiapkan ya, transkrip nilai yang sesuai dengan ijazah yang tadi. Bagi tenaga kesehatan ini juga ada tambahan yaitu STR. Bagi yang lolos seleksi P3K dan wajib menyertakan STR, maka STR juga harus di-scan. Berikutnya adalah yang harus disiapkan kartu peserta ujian yang sebelumnya Bapak dan Ibu print, maka kembali harus disiapkan lagi. Kalau misalnya lupa, maka Bapak dan Ibu boleh dicari kartu peserta ujian seleksi, ya, atau bisa download ulang kalau bisa. Berikutnya adalah pengumuman lolos seleksi. Jadi perlu diketahui bahwa pengumuman lolos seleksi ini bukanlah pengumuman yang sebelumnya atau sebelum masa sanggah. Jadi yang dibutuhkan adalah pengumuman lolos seleksi final setelah masa sanggah nantinya setelah dirilis oleh Pemkab atau BKN. Perlu diketahui bahwa pengumuman yang diambil nanti adalah yang ada nama Bapak atau Ibu. Nama tersebut silahkan distabilo kemudian di-scan ulang kalau mau di-print. Ya. Persiapan berikutnya yang harus disiapkan Bapak dan Ibu dalam pemberkasan seleksi P3 tenaga kesehatan ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah dinyatakan lolos adalah surat keterangan pengalaman kerja. Surat keterangan kerja ini adalah surat keterangan bahwa sudah bekerja dari tahun pertama bekerja. Misalnya Bapak dan Ibu mulai bekerja dari tahun 2013, maka surat keterangannya adalah bahwa yang bersangkutan sudah bekerja dari tahun 2013. Dan biasanya nanti akan ada blanko atau contoh surat keterangan pengalaman kerja. Berikutnya adalah surat lamaran pekerjaan. Jadi nantinya Bapak dan Ibu akan diminta menulis surat lamaran pekerjaan lagi. Dan biasanya surat lamaran pekerjaan ini ditulis tangan. Bagi yang agak sedikit kaku karena sudah tidak menulis tangan, bolehlah latihan. Kali saja peraturan ini tetap dipakai pada tahun ini. Ya.
Berikutnya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan ini ada dua macam ya Bapak dan Ibu. Ada surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan tidak meminta pindah. Adapun surat pernyataan 5 poin ini sudah berdasarkan kepada anak lampiran 4 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Ya, ada dua yaitu surat pernyataan yang berisi 5 poin. Biasanya poin pertama itu tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, terus tidak berkedudukan sebagai PNS dan sebagainya ya. Sedangkan untuk surat pernyataan yang kedua adalah surat pernyataan tidak meminta pindah atau mutasi penempatan ya. Jadi nanti ini akan Bapak Ibu scan dan biasanya membubuhkan materai. Nah, namun jangan dulu dibuat, kita nunggu pengumuman jadwal pengisian DRH atau daftar riwayat hidup karena biasanya tahun ini ada perubahan tentang pengisian materai yaitu menggunakan e-materai. Berkas selanjutnya yang harus disiapkan adalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini dirilis oleh rumah sakit. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa minta ke puskesmas, tapi langsung ke rumah sakit. Ada dua surat keterangan sehat ini, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk jasmani mungkin nanti akan dilampirkan foto dan sebagainya itu nanti ya. Berikutnya adalah surat keterangan bebas narkoba. Surat keterangan bebas narkoba ini juga dirilis oleh rumah sakit. Jadi nanti akan ada pengecekan tes urin di rumah sakit tersebut. Biasanya setelah jadwal pengisian DRH ya, pemberkasan nanti. Untuk berikutnya pemberkasan seleksi P3K adalah SKCK. Nah, ini juga Bapak dan Ibu perlu disiapkan ya. SKCK itu adalah surat keterangan dari kepolisian bahwa Bapak dan Ibu itu berperilaku baik dan tidak pernah melanggar hukum. Adapun alurnya, biasanya SKCK ini mulai dari kepala desa, kecamatan, lanjut ke Polsek, baru ke Polres. Setelah itu barulah dirilis SKCK. Jadi itu Bapak dan Ibu ya. Yang harus disiapkan berikutnya adalah pas foto dengan pakaian putih. Bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya pada saat mendaftar fotonya ya asal foto saja, tidak pakai tenaga ahli misalnya, maka bagi yang sudah dinyatakan lulus dan yakin bahwa tidak akan berubah pengumuman tersebut, maka bolehlah menyiapkan foto berfoto ulang ya dengan yang lebih formal dengan menggunakan tenaga foto yang lebih profesional ya, dibandingkan yang sebelumnya. Perlu diketahui Bapak Ibu dari nomor 1 sampai yang tadi itu, mulai dari surat pernyataan dan sebagainya, itu alangkah baiknya menunggu rilis resmi dari pihak BKN atau BKD setempat. Karena ada peraturan-peraturan yang kemungkinan akan tetap atau kemungkinan berubah. Namun tidak ada salahnya bagi Bapak dan Ibu untuk menyiapkan semua berkas tersebut ya. Tapi selain dari pemberkasan yang tadi untuk pemberkasan pembuatan NIK ya, nomor induk P3K, maka Bapak dan Ibu juga wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ini bisa Bapak dan Ibu mendaftar online atau langsung ke pajak. Ini walaupun tanpa menunggu surat resmi, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah dinyatakan yakin akan lolos, maka bisa langsung mendaftar. Jadi, jika Bapak dan Ibu sudah yakin, misalnya di sebuah instansi rumah sakit yang daftar cuma satu, dan yang lolos cuma ibu sendiri atau bapak sendiri, maka otomatis tidak akan terjadi eh, masa sanggah di situ, tidak ada perubahan pada saat masa sanggah, maka bapak dan ibu sudah bisa menyicil berkas-berkas tersebut mulai salah satunya yang wajib adalah NPWP. Karena NPWP nanti ini akan berhubungan dengan penggajian. Jadi itu saja Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, untuk berkas-berkas yang memang ada formatnya, itu alangkah baiknya Bapak menunggu. Tapi untuk berkas yang tidak ada formatnya, Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan dari sekarang.
Contohnya adalah NPWP, nomor peserta, atau scan ijazah. Ini Bapak dan Ibu sudah mulai disiapkan dari sekarang. Jadi nantinya ketika sudah proses pemberkasan dibuka, Bapak dan Ibu tidak repot untuk membuat dari awal lagi karena beberapa berkas sudah disiapkan. Tinggal lanjutkan ke instansi-instansi lain yang dibutuhkan seperti ke rumah sakit atau ke kantor polisi. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi Guru Pedia mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang lolos seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Semoga berkah dan jadilah ASN yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.